Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Fajar Firmansyah, kelas 1 B2 dari Prodi Manajemen, akan menjelaskan tentang teori penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Peran penawaran sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan sebagai analisa ekonomi mikro. Penawaran juga dapat digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi lainnya. Dari penawaran akan dapat digunakan sebagai perkiraan harga yang berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta dan kuantitas yang ditawarkan dalam pasar yang kompetitif. Jenis-jenis penawaran. Penawaran secara harfiah adalah perilaku seseorang untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lainnya. Namun, pada ilmu ekonomi, penawaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, penawaran mikro. Penawaran jenis ini adalah penawaran perorangan, di mana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, penawaran makro. Pada jenis ini lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa harga bandingan lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, apabila harga barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Tetap perlu diingat bahwa hukum penawaran ini berlaku apabila asumsi ceteris paribusnya terpenuhi. Hal tersebut karena dasar asumsi yang mendasari hukum penawaran adalah faktor-faktor lain selain harga yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan tetap atau tidak berubah. Adapun faktor-faktor lain yang harus tetap sama, antara lain biaya produksi, teknologi produksi, dan sebagainya. Objek yang menjadi inti dari analisis dalam penawaran adalah hubungan antara harga dengan sejumlah barang yang akan ditawarkan atau dijual, dengan asumsi keadaan lain tetap atau tidak berubah. Skedul penawaran. Skedul penawaran merupakan sebuah tabel yang dapat memperlihatkan hubungan harga barang atau jasa dengan kuantitas yang ditawarkan. Contoh seperti gambar berikut ini. Kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan sebuah gambaran hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga barang atau jasa tersebut dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan selain dapat digambarkan pada kurva penawaran, bisa juga dirumuskan secara matematis dalam sebuah fungsi penawaran. Dengan fungsi penawaran, hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang diasumsikan faktor-faktor lain tetap dapat diketahui. Fungsi penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Vs sama dengan negatif A plus B P, atau P sama dengan A per B plus 1 per B QS. QS jumlah barang yang ditawarkan, P harga barang per unit, A konstanta, B koefisien pengaruh atau slope. Catatan penting, contoh fungsi penawaran QS sama dengan negatif 10 plus 100 P. Fungsi ini bisa ditulis QS sama dengan 100 P negatif 10, atau bisa juga dengan negatif 100 P sama dengan negatif QS negatif 5.
rumus mencari atau menentukan fungsi penawaran. Seperti gambar berikut ini ya. Contoh soal. Diketahui penawaran suatu barang yang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan negatif 500 plus 3P. Berapakah jumlah barang yang ditawarkan bila harga barang yang ditawarkan adalah Rp2.000? Jawab. Fungsi penawaran QS sama dengan negatif 500 plus 3P dan P sama dengan 2000. Masukkan rumusnya ya. QS sama dengan negatif A plus BP. Negatif A dengan keterangan negatif 500 dan BP 3 kali 2000. Jadi QS sama dengan 5500. Jadi jika harga barang yang ditawarkan 2000, maka barang yang ditawarkan adalah 5500 unit. Kalau digambarkan pada bentuk kurva, maka pertama-tama kita harus mengetahui A dan B pada fungsi QS sama dengan negatif 500 plus 3P sebagai berikut ini. Seperti gambar berikut ini ya. Contoh soal nomor 2. Diketahui pada saat harga kemeja 40.000 per unit, jumlah penawaran sebanyak 100 per hari. Pada saat harga kemeja 60.000 per unit, jumlah penawarannya sebanyak 200 per hari. Tentukan fungsi penawarannya. Jawabannya seperti pada gambar berikut ini. Penggeseran dan pergerakan kurva samar seperti halnya kurva permintaan. Kurva penawaran juga dibuat dengan mengasumsikan hal-hal lain selain harga barang, seperti misalnya biaya produksi, teknologi produksi, ekspektansi produsen, dan sebagainya. Tidak berubah atau tetap. Hal tersebut dinamakan ceteris paribus. Jika dalam asumsi hal lain tersebut berubah, itu berarti akan terjadi perubahan penawaran produsen, yang artinya jika kurva penawaran akan bergeser baik dari kiri bawah ke kanan atas maupun sebaliknya. Perhatikan kurva penawaran berikut ini. Bisa dilihat di gambar ini di atas. Awalnya kurva penawaran berada pada garis belakang SS dengan harga P0 dan kuantitas Q0. Jika diasumsikan harga produksi naik, maka kurva penawaran akan bergeser menuju S2 dengan harga yang lebih tinggi dan kuantitas barang yang ditawarkan menurun. Dan jika diasumsi harga produksi turun, maka kurva penawaran akan bergeser menuju S1 dengan harga produksi lebih murah dan kuantitas barang yang ditawarkan mengalami peningkatan. Mohon maaf jika ada materi atau kata yang salah dari saya. Tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.